Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Era Damayanti dari Prodi Sarjana Kebidanan semester 5 Universitas Medika Suherman. Pada video kali ini saya akan melakukan penyuluhan promosi kesehatan yang bertemakan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini makasih atas kehadirannya ya, udah datang ke penyuluhan kakak yang bertemakan dengan kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ella Damayanti dari mahasiswa Sarjana Kebidanan semester 5 di Universitas Medika Suherman. Oke, kita langsung mulai aja ya ke materinya. Oke, di sini kakak ingin melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja, terutama pada kalian nih perempuan-perempuan yang baru pubertas. Kalian sudah menstruasi semua kan? Oke. Di sini umur kalian ada 12, 13? Ya, oke. Berarti SMP ya? Iya. Oke, selanjutnya kita next ya. Di sini kakak sebelumnya mau nanya nih sama kalian. Kalian ngerti gak sih tentang apa itu sistem reproduksi? Oke, sistem reproduksi merupakan alat tempat berkembang biaknya untuk melahirkan keturunan yang dari sedini mungkin harus dijaga oleh kita. Walaupun memang umur kalian baru belasan, tapi dari sedini mungkin udah harus dijaga. Apa sih sistem reproduksi itu? Alat kemaluan kita, alat vital kita, mahkota kita yang harus dijaga sedini mungkin. Mau kalian nikah berapa tahun lagi, itu harus dijaga, bukan hanya untuk nanti pernikahan, tetapi untuk kesehatan diri kita sedini mungkin. Ngerti ya? Oke. Selanjutnya nih, sini kakak punya gambar. Nah, di sini ada gambar ini sistem reproduksi perempuan, wanita kita nih. Dan ini sistem reproduksi laki-laki ya. Kakak hanya mengetahui secara gambarnya aja ya, tidak yang lainnya. Kita fokus membahas sistem reproduksi pada perempuan. Oke, di sini ini yang disebut rahim. Ini tempat perkembangbiakan keturunan kita nanti. Di sini rahim tempat berkembang biaknya bayi. Oke, kalian makanya kakak bilang di sini kesehatan reproduksi remaja karena kalian harus menjaga ini kalian sedini mungkin. Sistem reproduksi ini dijaga sedini mungkin, bukan karena hal-hal sesuatu yang nanti bakal terjadi gitu, tapi kita cegah agar tidak ada infeksi ataupun apapun, sehingga nanti berjalannya waktu sistem reproduksi kita tetap sehat seperti itu. Oke, sampai sini ya, ngerti ya? Oke, selanjutnya kakak tanya, kalian tahu nggak tentang kesehatan sistem reproduksi? Oke, kesehatan sistem reproduksi yaitu adalah keadaan sehat baik fisik, mental, dan sosial di lingkungan yang baik, bukan karena bebas dari penyakit saja atau kecacatan, tetapi juga sehat dari aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi kita atau yang kemaluan kita. Kita sebut kemaluan kita itu MISFI ya, ingat MISFI. Oke, dari kita menjaga nih dari sekarang tetap sehat dari aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, baik itu dari fungsinya ataupun baik dari nanti prosesnya. Oke, udah paham ya di sini ya? Kita lanjut ya. Oke, di sini kakak punya nih perkembangan organ reproduksi remaja pada perempuan. Kita khususkan pada perempuan ya. Yang pertama itu mulai menstruasi. Benar gak? Kalian sudah menstruasi? Apa itu artinya sudah menstruasi? Berarti kalian sudah remaja? Sudah pubertas? Ya benar? Oke. Kalian tahu gak menstruasi itu apa? Oke, akan jelasin sedikit ya. Jadi menstruasi itu karena kalian sudah pubertas, sudah terjadinya menstruasi, berarti di diri kalian, hormon kalian sudah mampu mengeluarkan sel telur. Sel telur yang dimana sel tersebut bisa terjadi pembuahan jika adanya fertilisasi atau pembuahan di dalam sel telur tersebut gitu. Jadi gini, coba deh lihat orang yang hamil, dia nggak menstruasi kan? Nah, kenapa? Karena sel telurnya berkembang, ada pembuahan jadi bayi atau janin. Iya gak? Jadi kalian ini kan karena remaja ya, belum menikah, jadi sel telurnya itu pecah telur
Nah, siklus menstruasi kalian itu bisa masih 28 sampai 35 hari normalnya. Jadi berputarnya itu misal tanggal segini head, terus nanti head lagi tanggal berapa, kayak gitu kalian hitung, kayak gitu. Udah paham ya? Oke, selanjutnya yaitu yang kedua ada payudara dan pantat membesar. Iya enggak? Kalian merasakan itu enggak? Merasakan kan ya? Nah, ya dari situ organ reproduksinya berkembang karena dibilang tuh kalian sekarang lagi masa pematangan, belum matang tapi masa pematangan, kayak gitu. Selanjutnya itu ada kulit dan rambut berminyak serta wajah yang berjerawat. Bener gak? Jadi mungkin nih ya, mungkin kalau kakak lihat waktu kecil kalian cuma keramas itu 1 minggu sekali, dan sekarang itu kakak lihat kalian harus keramas itu 2 hari sekali. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, banyak aktivitas, banyak kegiatan, nah kulit kepala kita akan mengeluarkan keringat lebih banyak, baik itu di kepala maupun di tubuh lainnya sebenarnya, iya gak? Jadi ngerasa lepek kan di kepala, jadi keramas itu membersihkan kepala itu minimal 2 hari sekali, kayak gitu. Terus kenapa wajah berjerawat? Nah itu karena kebanyakan kalian aktivitas mengeluarkan minyak di dalam muka nih, jadi wajah jadi berminyak terus kena kotoran, jadi jerawat. Itu pun juga karena dikarenakan faktor dari hormon di tubuh kalian. Terus juga karena menstruasi, ya gak? Menstruasi kalian pasti sebelum atau sesudah menstruasi pernah ada yang berjerawat. Seringnya sih setelah menstruasi, bener gak? Iya, jerawat 1 atau 2 gitu muncul kan di muka. Nah, selanjutnya ada vagina mengeluarkan cairan. Vagina mengeluarkan cairan itu maksudnya misfi kita ya. Misfi kita itu mengeluarkan cairan yang artian karena kalian banyak aktivitas, otomatis di situ kalian capek, iya gak? Nah, dari capek situ hormon kalian merespon kalian capek, maka mengeluarkan cairan yang biasa disebut apa? Keputihan. Tahu keputihan? Nah, dari situ maka personal hygiene-nya, kebersihan dari misfinya itu dijaga. Dari sekarang harus dijaga. Nah, selanjutnya juga ada mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina. Ada yang udah merasakan? Nah, di sini mulai tumbuh bulu di ketiak dan bulu di vagina itu ada fungsinya masing-masing ya. Tentunya untuk mencegah bakteri masuk ke dalam vagina seperti itu. Nah, dikarenakan di ketiak yang tempat lipatan, vagina juga ada lipatan, maka ada bulu-bulu itu kalian harus menjaga agar tidak lembab. Jadi sebisa mungkin ketiaknya jangan lembab, vaginanya jangan lembab, misfinya di bagian sininya, ngerti kan? Oke, jangan sampai lembab kayak gitu. Nah, terus juga tumbuh bulunya agak panjang nih kak, gimana ya gak? Nah, dari situ kalian bisa nih memotongnya hanya cukup ada sisa, tidak menghabiskan sampai akar. Gimana kan caranya? Nah kan kalau kalian lihat laki-laki atau bapak kalian atau ayah kalian itu cukur jenggot sama cukuran yang gini. Nah itu cukuran yang bisa sampai merangsang pertumbuhan dari akarnya sampai pencabutan akar. Itu nggak boleh. Kalian cukup mengguntingnya saja, sisain sedikit, jangan sampai habis. Kayak gitu, cukup begitu aja. Itu pun kalau sudah merasa terganggu oleh bulu yang sudah merasa panjang itu. Kalau tidak ya udah, nggak perlu. Sesering mungkin, secukupnya kalian ngerasa terganggu nih, nggak apa-apa dipotong, tapi jangan sampai habis, jangan sampai akar, cukup sedikit aja disisain. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya tumbuh bertambah tinggi. Oke, kalau kakak lihat dari pertumbuhan perempuan itu sebenarnya kalau tumbuh tinggi itu agak lambat. Karena apa? Coba kalian bandingin teman-teman SD kalian, teman-teman ETK kalian, apalagi yang cowok yang dulunya lebih pendek dari kalian, sekarang lebih apa? Tinggi. Lebih tinggi dari kalian. Kalian kalah sama dia. Kayak gitu. Batas tinggi perempuan itu umur 19 tahun. Sudah mentok nggak bisa tinggi lagi. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ya. Oke, di sini ada seksualitas.
Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Oke, di sini dibilang ya, menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksinya. Jadi jangan sesekali merasa kalian ini benar-benar di masa di masa emas, gak boleh sama sekali untuk orang lain kecuali diri kalian yang memegang tanda-tanda alat-alat vital kalian. Ngerti gak? Semacam payudara, misfi, itu gak boleh sama sekali dipegang sama orang lain kecuali diri kalian sendiri. Ngerti ya? Jadi di sini seksualitasnya kalian belum begitu harus mendalami, cuman kalian tahu seksualitas itu apa. Sudah paham kan? Oke, di sini kakak ada nih. Pasti kalau kayak kalian itu karena masa pubertas, masa-masa yang dimana tuh baru kenal cowok nih. Ini cowok ini cakep nih, keren nih, gue suka. Pasti kayak gitu, kakak yakin. Nah di sini kakak ada subbab pacaran sehat, yaitu 5 tips pacaran sehat. Yang pertama, saling mendukung satu sama lain. Jadi jangan sampai kita menarik mereka untuk hal-hal yang gak baik, atau kita sendiri yang tertarik sama mereka untuk hal yang tidak baik. Terus selanjutnya yang kedua ada saling berbagi pengetahuan. Jadi misalnya aku yang ini gak tahu, tolong kasih tahu. Kayak misalnya kalian berbagi pengetahuan yang udah lebih mendalami sama yang belum mengerti, itu boleh bertanya, dan sedangkan yang udah mengerti boleh mengajarinya gitu. Terus juga yang ketiga, bersaing sehat dalam prestasi. Jadi kayak mentang-mentang pacaran nih, prestasi di sekolah dilupain, nggak boleh, tetap harus dikejar prestasinya. Misalnya cowoknya juara 1, cewek juara 2, kan enak dilihatnya. Di situ pacaran sehatnya. Oke, kita cuma butuh sebenarnya pacaran sehat itu kayak motivasi aja supaya kita semangat kayak gitu ya, tidak lebih dari situ. Terus juga mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan sampai lupa. Terus yang kelima itu terbuka dengan orang tua. Nah ini hal yang paling penting, terbuka dengan orang tua. Kalian itu harus punya orang tua yang bisa diajak ngobrol. Jangan kalian misalnya udah mulai pacaran nih, nah orang tua, kakak, atau siapapun dari kalian nggak mengetahui. Harus mengetahui, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, seksualitas bebas dari situ. Nah di sini ada kutipan, jangan sesekali melakukan hubungan seks saat pacaran. Secara biologis, masa remaja merupakan masa perkembangan dari kematangan seksual. Jadi kalian ini lagi masa sedang-sedangnya gitu, masa menjelang matang, belum matang. Jadi jangan sampai sekalian melakukan seks yang dilakukan saat pacaran atau disebut seks bebas. Tadi ya. Oke, mau bertanya? Udah paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini kakak punya nih cara atau tips menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi. Yang pertama, memakai celana dalam dari katun dan rajin mengganti celana dalam. Kenapa harus dari katun sih kak? Karena bahan katun dapat menyerap keringat. Kan yang tadi kakak bilang, misfi kita nggak boleh lembab. Dari situ makanya pakai celana dalamnya harus yang dari katun. Bahan dari nilon yang lebih mahal kak emang nggak bisa, soalnya dia nggak menyerap keringat, walaupun mahal juga percuma gitu. Yang kita butuhin itu yang menyerap keringat, udah cukup dari situ aja. Terus juga rajin nih mengganti celana dalamnya. Kalian ganti celana dalam sehari berapa kali? 2 kali, berarti sehabis mandi gitu ya? Iya. Oke, bagus. Nah selanjutnya mengeringkan organ reproduksi. Mengeringkan misfi kita sehabis kita buang air besar maupun buang air kecil. Nah dari situ yang kakak bilang tadi, misfi kita nggak boleh lembab, karena kalau lembab bakterinya akan terus bertambah yang nantinya akan jadi infeksi, ngeri kan, bahaya kan, iya gak?
Nah, ya gimana mau sehat gitu loh dalamnya, kan dalam kita yang tadi rahim kan, sedangkan luarnya aja infeksi nih sama bakteri, ya gak? Oke, yang ketiga itu jangan menggunakan obat pembersih wanita. Nah, di sini obat yang seperti sabun itu nggak boleh, kecuali kayak buat ngebilas aja. Kalau itu boleh, kecuali yang kayak berbusa gitu itu nggak boleh. Ya, jangan sesekali. Oke, selanjutnya itu rajin cuci tangan. Nah, di sini mungkin kalian mengelakkan bahwa tangan kalian di sini tidak ada bakteri. Nih, tangan saya bersih, saya nggak megang apa-apa, tapi ternyata di sini banyak loh bakterinya. Terutama kalian mau buang air kecil nih. Nah, itu sebelum buang air kecil, sebelum kita membasuh mispi kita, sebisa mungkin tangan kita cuci dulu pakai sabun. Nah, baru kita basuh. Setelah ngebasuh mispi kita, kotor dong habis megang itu, cuci lagi kayak gitu. Selanjutnya juga ada mencuci tangan sehabis buang air kecil dan buang air besar ya. BAK itu buang air kecil dan BAB itu buang air besar. Nah, jadi yang kakak bilang tadi, jadi sebelum dan sesudahnya itu buang air besar atau buang air kecil, sebisa mungkin itu dicuci dulu tangannya. Apalagi buang air besar. Kalau kalian buang air besar, yang tadinya jarinya habis memegang yang belakang, kan mispi kita itu ada 3 lubang nih, kakak lupa ngasih tahu. Mispi kita itu ada 3 lubang. Kalian tahu gak apa aja? Nggak tahu ya? Oke, nih kakak kasih tahu dulu. Ingat ini ya, nanti kakak tanyain. Mispi kita itu ada 3 lubang. Yang pertama lubang uretra atau yang disebut lubang pipis. Dan yang kedua lubang vagina. Di situ tempat perkembangbiakan keturunan kita atau bayi nanti. Oke, yang terakhir itu ada anus, tempat pembuangan buang air besar. Nah, dari situ. Nah, kalau kalian sedang membersihkan saat habis BAB, itu kalian jangan menggunakan jari yang sama, ngerti gak? Kalaupun kalian menggunakan jari yang sama, kalian harus cuci tangan dulu. Jadi, misal nih, kalian habis BAB, kalian mau membasuh bagian anus, tempat buang air besar. Nah, itu jarinya dicuci dulu, baru buat kita ngebasuh mispi kita. Bedain, jangan disamain, ngerti gak? Karena bakteri dari buang air besar itu sangat banyak, takutnya masuk ke mispi kita, bahaya, infeksi lagi kayak gitu. Nah, di sini juga ada membasuh organ reproduksi dengan benar. Kalian tahu nggak caranya membasuh organ reproduksi yang benar? Kalau kalian nih, kakak tebak kayaknya dari bawah ke atas, ya enggak? Nah, itu salah besar. Harusnya dari atas ke bawah, ke belakang. Nggak boleh dari bawah ke atas, nggak boleh gini tapi gini, nggak boleh kayak gitu ya. Udah paham? Oke, di sini selanjutnya kakak ada sesi tanya jawab nih. Oke, penyampaian materinya dari kakak segitu aja. Sini apakah ada yang mau bertanya? Wajar tidak kak jika haidnya tidak teratur? Oke, kalian umur belasan. Oke, aku mau tanya sebelumnya, kamu haid umur berapa? 13 berarti baru-baru ini ya. Oke, wajar sih sebenarnya kalau kalian haidnya itu nggak teratur, karena gini, kan tadi kakak bilang siklus menstruasi itu yang normal 28 sampai 35 hari. Misal nih, kalian haid tanggal 1 Januari, bisa saja kalian haid lagi tanggal 28 Januari. Itu yang dibilang ada kalau orang-orang tuh bilang nggak normal. Karena kenapa? Karena sebulan itu bisa 2 kali, ya enggak? Nah, padahal itu normal karena siklusnya 28 hari yang kakak bilang tadi. Kecuali nih, misalnya tanggal 1 Januari haid, terus haid lagi nanti tanggal 20 Februari. Nah, itu kan harusnya normalnya tanggal 28 Januari atau tanggal 1 Februari, ya enggak? Pas 30 hari dong. 30 atau 31. Nah, ini lewat lebih dari
tanggal 20, jadi lewat dari 35 hari siklusnya, iya gak? Nah di situ sebenarnya untuk kalian itu masih normal-normal aja, soalnya kan baru mengalami menstruasi gitu loh, jadi normal-normal aja, nggak ada masalah kayak gitu. Nah jadi kayak gitu, gimana, kamu ngerti? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, mengapa saat menstruasi sering terasa sakit pada perut bagian bawah? Oh, kalau menstruasi sering terasa perut sakit bagian bawah nih, kenapa gitu? Nah, oke. Di sini tadi kakak bilang fisiologis menstruasi itu karena luruh, karena sel telurnya tadi apa? Hancur, iya gak? Nah, di situ jadi dari bahasanya nih ya, perut kita kayak diperes untuk mengeluarkan darah-darah si sel telur tadi, kayak gitu. Jadi wajar kalau perut bagian bawah kita merasa sakit karena kan yang tadi itu loh gambarnya. Nah itu di situ. Jadi sel telurnya itu ada di situ. Dia luruh, jadi jatuh ke bawah. Jadi si rahimnya itu sebenarnya ada di perut bagian bawah. Dan gitu. Makanya kalian nih hati-hati. Kalau sekiranya terjatuh, jangan sampai terkena perut bagian bawah. Ngeri juga kan, nanti kenapa-napa kayak gitu. Oke nih, udah ada yang udah mengerti kan maksud kakak? Oke. Sekarang kakak boleh kan yang nanya gantian. Oke. Tadi ini kakak mau nanya. Tadi kakak bilang Miss V kita punya 3 lubang. Itu apa aja? Uretra atau pipis, vagina, dan anus. Oke, berarti ada 3 ya. Uretra itu lubang pipis, vagina, terus tempat berkembang dia, terus sama anus tempat buang air besar. Oke, udah mengerti ya maksud kakak ya. Terus gimana nih cara membasuh organ reproduksi kita dengan benar dari depan ke belakang? Oke, mantap. Berarti gini ya, mulai sekarang kalian harus menjaga itu. Oke? Mengganti celana dalam itu sehari 2 kali, membasuh dari depan ke belakang, membersihkannya terus dikeringkan, iya ya. Oke, udah paham nih ya maksud kakak. Satu lagi kakak menambahin, kan kalian merasa payudara kalian sudah tumbuh ya, sudah besar ya, semakin besar ya. Tadi kakak bilang nggak boleh siapapun menyentuh kecuali diri kalian sendiri. Kalian bisa ngelakuin sadari. Sadari itu apa sih kak? Sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Karena kita ngerinya di payudara kita itu ada benjolan yang takutnya nantinya tumbuh besar jadi kanker payudara. Kalian tahu kanker kan, penyakit yang membesar di dalam tubuh kita. Nah, termasuk di payudara. Nah, gimana sih kak caranya kalian melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri? Itu caranya kalian boleh selagi mandi kan ranjang nih kita nggak pakai busana. Nah kalian angkat tangan kalian satu ke atas, tangan yang sebelah sini kalian angkat tangan kanan satu ke atas. Nah tangan yang kiri meraba payudara kalian. Begini aja, ikutin muter sesuai dengan jarum jam. Kalian rasain di situ ada benjolan atau enggak? Kayak gitu. Kalau benjolan payudara itu kan beda ya. Maksudnya benjolan yang benar-benar payudaranya gitu loh, bukan penyakitnya. Kalau penyakitnya itu biasanya ada di pinggiran. Kalian muterin aja kayak gitu. Terus gantian yang sebelahnya lagi. Kayak gitu. Kalian cek sendiri ya. Setelah waktu kalian mandi, tapi nggak usah tiap hari, nggak apa-apa gitu. Sewaktu-waktu kalian sehabis head nggak apa-apa. Sehabis head coba sebulan sekali berarti ya. Kalian melakukan sadari. Itu kita mendeteksi dari sekarang nih apakah ada benjolan enggak, apakah baik-baik aja enggak payudaranya kayak gitu. Oke, ngerti ya? Oke, selanjutnya di sini kakak punya kesimpulan. Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja, ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Nah, karena kalian udah dewasa, udah pubertas, dibilangnya menuju dewasa deh. Kalian itu benar-benar harus menjaga
kehormatan kita, kehormatan yang bukan semata-mata kita harus hormat, bukan, maksudnya mispi kita, vital, daerah-daerah sensitif kita itu harus dijaga. Gak boleh orang lain menyentuh kecuali diri kalian sendiri. Oke, ngerti ya maksud kakak ya? Oke, sekiranya dari sini pematerian dari kakak sudah cukup, penyuluhan yang kakak berikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sini kakak mohon maaf sekali untuk jika ada kata-kata yang kurang kalian mengerti atau kata-kata yang tidak mengenakan di hati kalian. Kakak mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih telah menonton videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.